basis peradaban yang pertama adalah masalah ketuhanan atau masalah iman kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Pencipta. Kemudian basis spiritualitas, rasa keimanan, bahwa keimanan kita kepada Allah itu merupakan suatu yang sakral, yang suci. Kemudian basic yang ketiga, kemanusiaan atau istilahnya humanitas. Yang keempat adalah masalah keilmuan atau intelektualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Sabtu pagi rahimahullah yang berbahagia, marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita sudah berada di tanggal 7 Januari tahun 2023. Berarti kita sudah masuk di tahun Masehi 2023 selama 7 hari. Maka marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia itu, meskipun sebetulnya hari-hari itu ya sama saja. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, yang namanya hari-hari itu ya terus bergulir di antara kita sebagai manusia. Maka dasar dari pengajian pada pagi hari ini adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, ya kita semua, bertakwalah kamu kepada Allah. Marilah tiap-tiap seseorang melihat apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu waspada, khabir, selalu mengamati apa yang kamu kerjakan. Memang waktu itu kan ada 3. Waktu yang lalu, sekarang, dan waktu yang akan datang. Maka waktu yang lalu adalah
kenangan, pengalaman, juga pengajaran, juga pendidikan, juga mungkin waktu yang lalu itu juga merupakan hukuman akibat dari apa yang kita kerjakan. Semua sudah berlalu, tapi kita masih diberi waktu oleh Allah untuk mengevaluasi, kemudian tentu saja kita beristighfar kepada Allah sebelum sakaratul maut. Bab Fir'aun saja ketika megap-megap di Laut Merah itu menyatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Saya iman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi sudah terlambat karena sudah sakaratul maut. Maka marilah kita semua untuk waktu yang lalu itu tentu saja yang baik, yang sholih, marilah kita tingkatkan. Kemudian kalau yang tidak bagus, lupa, ya, bahkan mungkin dosa, marilah kita perbaiki dan kita beristighfar kepada Allah. Hadirin yang berbahagia dan hadirat yang berbahagia rahimahullah, di dalam kita menapai hari esok, maka sangat penting kita empat basis peradaban. Artinya membangun adab bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi negara maupun bagi kurun ya, waktu yang sedang kita alami dan akan kita alami. Maka menurut Profesor Dadang Kahmat, ya, salah satu ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka basis peradaban yang pertama adalah masalah ketuhanan. Ini sangat penting ya. Lihodin waktu yang akan datang, marilah masalah ketuhanan ini atau masalah iman kepada Allah ini kita perhatikan. Perhatian yang perlu kita tanamkan dalam hati kita adalah yang pertama, bahwa Allah itu Maha Pencipta. Jangan dilupakan itu. Para ahli yang menemukan ya, siapa itu namanya, yang menyatakan kita tidak perlu berpikir tentang Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Kalau menurut kita kan mbok yo mikir, dia sangat pandai, hebat, bisa menemukan suatu teknologi maupun penemuan yang hebat. Itu otaknya itu yang mencipta siapa? Dirinya yang bisa mengolah sesuatu sehingga dia menemukan ilmu dan teknologi itu, yang memberikan siapa? Ya tiada lain Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang menciptakan kita ini. Diri kita bisa seperti ini karena ciptaan Allah.
udara yang seperti ini ternyata di situ ada zat-zat atau sesuatu yang kemudian diselidiki ternyata dari udara itu bisa disambungkan, HP kita ini bisa sambung kemana saja karena di udara itu ada partikel atau sesuatu yang bisa menghubungkan. Siapa penciptanya itu? Allah. Semua yang ada pada diri kita Allah. Allah lah pencipta kita dan pencipta alam semesta ini, dan Allah lah yang mengatur semua yang ada di dunia ini, pencipta. Maka disinilah letak kita meletakkan diri kita ini sebagai Abdullah, hamba Allah. Pagi hari ini kita bisa hadir di aula PWM ini pun atas izin Allah. Saya tadi kaget di sini kok banyak orang. Ya. Itu juga sudah diatur oleh Allah. Ternyata Sabtu pagi ini Bapak, Ibu atau Saudara penjemput dari anak-anak kita yang sekolah di SMP Muhammadiyah 7 yang piknik ke Bali. Ya, ini diatur oleh Allah. Semuanya itu diatur oleh Allah. Lalu kita apa? Hak kita adalah seperti sudah kami sampaikan beberapa pengajian yang lalu, yaitu hak kita itu berusaha untuk yughayyir, merubah. Lihodin ini adalah menentukan untuk kita bisa merubah. Apakah bisa merubah yang bagus atau malah perubahan yang tidak ya. Tapi semuanya itu adalah ciptaan Allah. Semua adalah ciptaan. Kita punya jantung, kita punya ya, paru-paru, punya ya, semuanya yang ada pada diri kita ini adalah Allah. Ada yang jantungnya kuat, ada yang jantungnya lemah. Ini semua adalah Allah. Maka disinilah basis ketuhanan kita, lalu menyatakan ya kita ini ciptaan Allah. Terserah kepada Allah tentang apa yang diciptakannya itu, terutama untuk kita. Itu yang pertama, masalah ketuhanan yang Allah sebagai pencipta. Kemudian yang kedua, bahwa Allah adalah maaf ini berat sekali. Mungkin Pak, di sini. Di sini ya. Pindah. Oh iya. Silau. Mohon maaf. Yang kedua, Allah sebagai pengatur. Allah sebagai pencipta. Kemudian Allah
sebagai pengatur. Maka akidah kita juga merasakan bahwa Allah itu pengatur kita. Maka Allah mengutus para rasul, dan rasul kita adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kita. Dan aturan-aturan Allah itulah aturan yang terbaik, terbenar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sungguh-sungguh kamu, wala takunanna, ada nonnya, non taukid, jangan sampai keadaanmu itu dari golongan orang yang mumtarin, yang ragu. Allah mengatur dalam masalah lahiriah kita, apa yang ada di dunia ini, dan kemudian mengatur dengan akidah, syariah, muamalah, mengatur bagaimana keimanan kita, mengatur tentang aturan dan hukum dalam kehidupan kita, dan juga mengatur muamalah, hubungan di antara kita. Ini diatur oleh Allah, dan aturan Allah itu yang paling benar. Jangan kita menjadi orang yang ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, akidah kita, ketuhanan kita itu meyakini bahwa Allah itu pengawas kita. Jadi Allah itu pencipta kita, Allah itu pengatur kita, dan Allah itu pengawas kita. Dan kita merasa muraqabah, selalu diawasi oleh Allah, itu mengawasi kita. Maka sehubungan dengan pergantian tahun ini, dari sahabat Ibnu Mas'ud itu meriwayatkan bahwa Rasulullah itu bersabda, la tazulu qadamal abdu yaumal qiyamah, tidak beranjak kedua kaki hamba Allah, ya kita semua, besok hari kiamat, hatta yus'alu an arba'in, sehingga ditanya 4 perkara. Ini pengawasan Allah. Rasulullah menerangkan, belum beranjak kaki keduamu besok hari kiamat, Allah akan menanyakan 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afna, dari umurnya ya, dihabiskan untuk apa. Umur kita ini dihabiskan untuk, kita sudah
mengalami kehidupan, ada yang sudah kepala 7, mungkin ada yang sudah 8, 6, 5, 4. Mungkin kalau yang 3 kelihatannya tidak ada ya. 4, 5, 6, 7, 8. Oh itu anak-anak aja ya. Ini dihabiskan untuk apa? Umur kita ini. Ini Allah pengawas kita. Apa yang telah kita kerjakan dengan karunia umur yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Tentu saja banyak kita baca ya tausiah atau pengajian di lingkungan kita menjelang tahun-tahun baru ini pasti surahnya wal asri ya. Demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesopanan. Ini yang akan beruntung. Maka marilah kita teliti, kita sudah mengamalkan surah wal asri atau belum? Ini fima afnah, umur kita ini dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, dan dari masa mudanya digunakan untuk apa? Ini ada anak-anak pondok yang masih muda. Mudanya itu digunakan untuk apa? Kalau yang sudah tua-tua ini sekedar kenangan. Muda saya dulu untuk apa? Tetapi dalam masalah agama, pengamalan agama, tuntunan agama, tidak ada kata terlambat ya. Jadi jangan sampai merasa wah aku sudah tua ya. Tidak ada kata terlambat. Waktu muda saya tidak tahajud, nah sekarang tahajud. Waktu muda saya kok tidak banyak mencari ilmu, sekarang masih diberi kesempatan untuk mencari. Jadi masa muda kita kenang bagi yang sepuh-sepuh, tapi bukan berarti itu terlambat kalau belum kita kerjakan pada masa muda. Maka TPQ adalah Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA itu tidak apa-apa kalau Bapak Ibu masih memerlukan untuk tahsin ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan yang paling masih ya, sangat kurang di antara kita adalah mendalami monggo ya. Karena centang perentang masalah komunikasi, alat-alat komunikasi, berbagai hal bisa masuk kepada kita. Untuk supaya kita tidak ragu-ragu bahwa tuntunan Allah itu paling benar, maka marilah kita dalami Al-Quran supaya kita tidak terkecoh atau terpesona mungkin dengan media-media yang kita dengar atau kita lihat yang mungkin itu tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Monggo ya. Kemudian
sebagai pengawasan dari Allah, Rasulullah memperingatkan kita besok hari kiamat kita akan ditanya wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartamu, dari mana kamu peroleh dan kemana kamu belanjakan. Nah, ini juga perlu kita pertanyakan pada diri kita, apakah kepemilikan harta kita sebagai modal atau bekal untuk hidup kita bersama keluarga itu sudah betul-betul halalan, baik ketika kita mencari maupun ketika kita membelanjakannya. Kemudian yang keempat akan ditanya wa'an ilmihi madza amalun bihi, dan dari ilmunya itu sudah diamalkan, mana ilmumu yang sudah diamalkan. Nah, ini juga akan dipertanyakan oleh Allah. Itu yang pertama, 4 basis peradaban. Kita harus meningkatkan keimanan kita bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, dan Allah itu pengawas. Kemudian basis spiritualitas, rasa keimanan, rasa keimanan. Pak Profesor Dadang Kahmat menyatakan kita harus spiritualitas kita, bahwa keimanan kita kepada Allah itu merupakan suatu yang sakral, yang suci. Tidak main-main. Keimanan itu suatu yang suci. Kesucian itu harus kita jaga. Penjagaan kita tentu saja dari perilaku yang paling sering tidak menjadikan sakral, yaitu perilaku syirik, perilaku musyrik, perilaku yang mempersamakan Tuhan dengan yang lain. Mempersamakan Tuhan dengan yang lain, ini merupakan satu bentuk syirik. Hati-hati di dalam kita menyelami perasaan kita. Kalau sampai ada rasa misalnya keselamatan kita itu ada ketergantungan dengan suatu benda, itu sudah syirik. Atau nasib kita itu tergantung pada sesuatu selain Allah, itu sudah syirik. Maka sakral, suci. Sebab kesucian itu bisa ternoda oleh perilaku kemusyrikan. Bahkan Rasulullah wanti-wanti ya, syirik kecil saja sudah merupakan sesuatu yang dimohon kita hati-hati, yaitu riya. Ya. Melaksanakan ibadah atau amal soleh untuk sesuatu
yang biasanya kalau ria itu untuk dipuji, untuk kesombongan, untuk meningkatkan rasa ego. Ini hati-hati, itu syirik kecil. Kemudian spiritualitas itu akan merajut nilai-nilai ketulusan. Jadi iman kita yang sakral ini akan merajut nilai-nilai ketulusan. Tulus. Hubungan dengan Allah tulus, hubungan sesama manusia juga tulus. Tulus itu seperti tidak seperti loh ya ini, seperti tidak mengharapkan sesuatu. Maka tingkatan tulus kita kepada Allah memang waridullah matslubi, ridho Allah lah yang saya cari, ridho Allah. Jadi puncak dari ketulusan kita kepada Allah adalah kalau yang kita cari itu ridho. Gambaran apa satu pahala dari Allah, itu merupakan sesuatu yang ada pada diri kita. Tapi kalau sudah ridho Allah itu sudah tidak berpikir saya sholat fajar ini karena perintah. Ya toh, ketika kita tadi sholat fajar kan tidak mikir wah sholat ini ganjarannya lebih baik dari dunia seisinya. Kita tidak berpikir itu. Ini dawai Allah, kita kerjakan. Sebab hanya mencari ridho Allah. Tulus hubungan kita dengan Allah. Kemudian tulus juga hubungan kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tulus kita membaca sholawat untuk mendoakan Rasulullah semoga keselamatan, kesejahteraan tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan orang-orang yang beriman yang ittiba pada beliau. Tulus. Kemudian kita ittiba kepada Rasulullah dengan tulus, dengan sebaik-baiknya. Meskipun itu urusan-urusan yang berkenaan dengan pribadi beliau. Bagaimana beliau berjalan dengan tegap, bagaimana beliau ketika keluar rumah mesti sudah rapi, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau dahar, wujud. Nah, ini kita tulus ittiba pada. Kemudian yang menjadi tantangan yang berat dalam suasana teknologi, ada yang mengatakan pipa 4.0, ada yang 5.0, yaitu suasana digital ini adalah bagaimana kita membangun tulus kebersamaan kita, hubungan kita dengan sesama kita. Tulus, sering ditambahin tulus ikhlas kepada saudara kita, tetangga kita, hubungannya itu tulus.
tidak mengharapkan sesuatu. Sedekah tidak diucapkan terima kasih atas sedekah kita, ya biasa-biasa saja, tidak ada keluhan. Di satu sauri kan tak sedekah kok meneng wae ya. Tulus sesama kita, sehingga ketika tulus sesama kita Rasulullah telah memberikan tuntunan-tuntunan tentang ketulusan itu. Rendah hati, tidak sombong, tidak tamak, tidak rakus. Rasulullah itu sampai ya, dalam masalah hidangan kan ya, ketika kita dihidangkan sesuatu, ya yang terdekat dengan kita itu yang kita nikmati. Jangan menilai kepada yang sana. Yang sana gedang goreng enak kok, tempe misalnya. Ini kita tulus ikhlas. Ini masalah spiritualitas, masalah hati, masalah perasaan. Monggo bagaimana kita merajut ketulusan di antara. Kemudian dari basic spiritualitas itu, maka ketulusan dan yang selanjutnya adalah pengabdian. Pengabdian, tulus dan mengabdi. Mengabdi di situ banyak artinya. Bagaimana supaya kehidupan kita itu dasarnya mengabdi. Mengabdi itu tidak seperti sebagai bos senengane dawuh. Senengane dawuh. Maka sejak kecil bagi Bapak Ibu yang punya pembantu, jangan membiasakan anak-anak kita sebagai bos. Merasa sudah membayar pembantu, lalu anak kita hanya sepatu saja minta diambilkan. Ini harus mulai dari kecil, anak-anak kita sudah jangan sebagai bos, mengabdi. Artinya kepentingan diri sendiri diselesaikan oleh dirinya sendiri. Ya. Ambil sepatu, memakai kaos yang memang yang sulit. Ketika saya masih punya anak-anak kecil itu masalah dulang ya. Wah, ini nek rati dulang ini maem sithik. Nah, ini sering harus pembantu kita atau seseorang yang sering ada di rumah kita suruh saya ditulang sih satu di sekolah cepat le maaf. Tapi kita tahu bahwa sekarang ini model kelahiran kan, setelah lahir anak itu didekatkan ibunya biar dia mencari ASI sendiri. Ini mulai dari kecil sudah dididik untuk mengabdi. Mengabdi inilah yang akan menjadikan
semuanya menjadi bagus. Tapi kalau ada yang merasa tinggi, maka akan terjadi sesuatu yang tidak bagus dalam masalah ketulusan tadi. Ini mengabdi, Abdullah, kita hamba Allah, tapi kita juga menjadi abdi sesama. Di situ dalam mengabdi ini kemudian mesti ada perasaan kepedulian. Karena apa? Karena dengan adanya zaman digital ini, ini saya mengutip apa yang terjadi. Maka yang diserang pertama itu mengabdi. Karena apa? Interaksi kita telah berkurang. Interaksi sesama badan ini kan berkurang. Sehingga menimbulkan sekarang ini apalagi anak-anak kita ini individualis. Karena tidak ada pengabdian, yang dipikir hanya saya butuhnya berjalan. Sedangkan kalau akhlak Rasulullah, orang yang berjalan memberi salam pada orang yang sedang duduk. Anak-anak sekarang nggon layatan mau numpak motor ya tetep wae. Sehingga sering kita ngelus dodo toalah bocah-bocah saya. Tidak ada kepedulian. Ini jalan, ini saya mau lewat, saya mau numpak motor. Jadi individualis. Sehingga karena individualis sekarang yang namanya urut itu tidak pakai tidak pakai antri dengan orang, dengan tubuh, tapi antrinya dengan nomor. Mau apa, hubungan apa, nomor sekian. Di situ tertulis Anda masih menunggu 10 nomor lagi. Individualis, mengabdi jadi berkurang. Kemudian egosentris, yang dipikir hanya dirinya. Kok ngabdi-ngabdi, yang penting saya gimana. Egosentris, hanya memikir egonya sendiri, kepentingannya. Tidak ada perasaan bahwa dirinya itu bersama orang. Semalam jejer numpak kereta ya menang-menangan kabeh. Atau tidur, restoran. Nggak ada. Kalau dulu kan baru duduk saja assalamualaikum. Panjenengan saking pundi badhe tindak pundi dalemipun pundi. Nah, lalu terbuka setelah itu percakapan. Ya, sekarang egosentris. Kemudian ya, dari itu akan menimbulkan kehidupan sendiri. Karena spiritualitas ini bisa menyerang meskipun dia sendiri. Ya.
melihat tayangan-tayangan yang tidak imani, melihat sesuatu yang tidak bagus, ini akan mengurangi spiritualitas. Kemudian yang terakhir dari spiritualitas itu adalah mari kita menghormati pengamalan dan aturan-aturan agama. Ya, aturan-aturan agama Islam itu kita hormati. Lo tadi sudah dinyatakan harus dikerjakan. Ini hormat. Sampai-sampai Rasulullah yang sekarang banyak sudah diterja, lebih baik kamu menunggu 40 tahun daripada kamu lewat di muka orang yang sedang sholat. Ini kan menghormat orang yang sedang sholat, sehingga sering terpaksa harus gini, kaget yang mau lewat. Menghormat. Melihat orang bersedekah kita hormat. Melihat orang yang berbuat baik kita hormat. Jangan sampai malah ada perasaan mengejek, wah kayak busuk tenang. Tapi dengan rasa apa? Zaman saiki kok dadak mikir aku mau. Ini kalau sudah begitu spiritualitas itu jadi berkurang, karena tidak hormat lagi kepada aturan. Sering perasaan kita sedang nulis, di muka kita ada panganan, terus saja terus kita makan dengan tema sing tengen lagi tamu nulis. Terutama kalau lawuh ya biasanya gitu. Wah, enak banget nyoto. Yang satu pegang tempe sing agek hangat. Nah, kalau kita hormat kepada tuntunan Rasulullah, ya yang kiri diam, letakkan sendoknya, ambil tempenya, ambil lauknya. Jangan kemudian kita punya perasaan, tangan kita bopong. Ini hormat kita, hormat kepada tuntunan agama. Jangan dilecehkan, melecehkan tuntunan. Ini yang akan meningkatkan spiritualitas kita kalau kita menghormati kepada tuntunan agama. Di samping melakukan juga menghormati. Ono ada berbagi, enggak hormat. Wah ke pena itu ada. Hormat. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika sedang dibacakan ayat Quran, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, supaya kamu mendapat rahmat dari. Jadi ketika mendengar ayat Al-Quran, kita supaya diam, mendengarkan, supaya kita mendapatkan
rahmat dari Allah, hormat ya, kepada Al-Quran. Ya, mendengar Al-Quran saja kita diam, kita diperintahkan, ini menghormat. Ya. Kemudian basic yang ketiga yaitu masalah kemanusiaan. Jadi setelah ketuhanan, spiritualitas, kita juga kemanusiaan atau istilahnya humanitas. Humanitas. Maka ada istilah tauhid pembebasan. Artinya dengan tauhid kemudian kita akan mempunyai perasaan bahwa manusia itu semuanya sama. Diri saya juga sama dengan orang lain. Tidak ada sesuatu yang berbeda antara diri saya dengan orang lain. Rasulullah saja kan di dalam surah Al-Kahfi itu menyatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya itu adalah basyarum mithlukum. Saya hanya basyar, manusia yang sama dengan kamu sekalian. Yuha ilayya, perbedaannya saya ini diberi wahyu. Annama ilahukum ilahum wahid, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian itu Tuhan yang wahid, yang esa, yang satu. Rasulullah dalam masalah kemanusiaan, basyarum itu, saya itu sama dengan kamu sebagai manusia. Maka Rasulullah tidak minta dihormati. La tusayyid, nah ini yang sering menjadi masalah. Jangan mensayyidkan. Ya, tapi tidak berarti kita kalau yang baca sayyidina gimana? Ya, terserah saja. Tapi Rasulullah diraden ke aja tidak mau. Sedangkan kalau kita melihat keturunannya Rasulullah itu hebat, gitu. Kakeknya saja Abdul Muthalib itu kedudukannya adalah penjaga Ka'bah, hebat, mulia. Ayahnya Abdullah ini, tapi Rasulullah tidak mau diraden-radenkan. Sama. Humanitas itu merasa kita sama. Gelar, keturunan, jabatan dan lain-lain itu hanya aksesori saja yang suatu waktu bisa hilang. Sama, tidak usah macam-macam. Humanitas. Maka dengan humanitas itu akan membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian dan solidaritas. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawatun. Semua mukmin itu saudara, maka aslihu, perbaikilah persaudaraanmu itu, perbaikilah. Kita perbaiki. Karena dengan humanitas itu membangun kesadaran, kepekaan dan kepedulian. Waktu tinggal 5 menit. Yang keempat itu
besok Sabtu kita pas bagian saya. Yang keempat adalah masalah keilmuan atau intelektualitas. Ini yang membangun peradaban. Maka dalam masalah ini dengan ilmu akan terjadi pencerahan, menjadi cerah. Maka di Muhammadiyah ada slogan Islam yang berkembang. Ya, insya Allah yang dua ini nanti kita bahas ketika Sabtu 8 lagi jadwal saya untuk mengurai tentang humanitas dan intelektualitas. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita tetap selalu diridhoi oleh Allah dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kajian atau yang telah dibawakan oleh Bapak Dr. Saji Bapak Anifin. Masih 5 menit, 1 saja. Terima kasih Pak. Baru saja viral Pak soal Korea yang disamper Pak. Menarik. Ya. Bapak tadi menjelaskan mengenai urusan. Saya mendengar dari Pak Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI yang kemudian bersamaan dia sebagai salah satu Ketua PP Muhammadiyah, itu menganggap dia tidak mengecam mengenai perbuatan itu. Maka saya mohon penjelasan bagaimana fikih menurut Muhammadiyah mengenai soal ini. Terima kasih. Saya bulan kemarin juga mendengarkan ceramah Pak Anwar Abbas dalam Musyawarah Kerja Nasional MUI di Hotel Syahid di Jakarta. Memang Pak Anwar Abbas itu menginginkan ya bahwa kita itu jangan tergantung kepada masalah dunia, jangan tergantung kepada masalah. Tetapi ketika ketergantungan ini ternyata ada, itu ya harus bisa kita sadari. Jadi kemarin itu kan di sidang Pernas MUI itu di ranking, ada monitoring evaluasi MUI se-Indonesia, itu ternyata yang juara itu adalah Jawa Timur juara 1, DKI juara 2, Banten juara 3, Yogyakarta juara 17. Lumayan. Itu tadi hubungannya dengan saweran itu. Mengapa Jawa Timur juara? Karena dananya yang diberikan Pemda di sana itu 2M Pak, untuk MUI. Jogja berapa? Hanya 200 juta. Nah, Pak Imron ini hanya berapa juta ya? Malah nggak dapat. DKI juga sama, MUI diberi biaya 2, Banten juga sama. Jadi mereka yang juara-juara ketika monitoring dan evaluasi, kantornya bagus, administrasinya bagus, kegiatannya bagus, karena ada uang. Jadi berarti saweran itu ya apa? Memang kalau terus terang-terangan begitu ya kurang etis ya, kurang etis.
Maka yang terbaik itu juga kita tidak menggantungkan kepada materi, tapi materi itu juga perlu. Jadi bagaimana ini? Saya kira itu Pak jawabannya. Jadi sawaran itu kan terlalu verbal tuh ya, ngaji terus. Saya kira itu. Ya,